Halo Sobat Cawan Karya semua, selamat datang kembali di channel Cawan Karya. Hari ini dan di video ini kita akan menjelaskan sekaligus memperbandingkan antara dua lahan yang menggunakan dua konsep berbeda, antara organik dan juga lahan yang menggunakan konsep kimia. Sebelumnya, saya Neza bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai masing-masing lahan dan bagaimana metodenya dan cara apa yang kita gunakan pada setiap lahannya. Oke, pertama di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada satu contoh lahan, satu plot lahan di sini yang menggunakan metode organik, di mana mulai dari pupuk dasar, kemudian pupuk susulan, sampai dengan pupuk pengolahan setelah tanam kita menggunakan bahan organik seperti kompos, kemudian pupuk susulan menggunakan pupuk cair, dan bahan semprot yang menggunakan pestisida alami. Bisa dilihat di sini. Nah, tanahnya sangat kaya akan mikroorganisme. Nah, bisa dilihat ya. Yang mana awal dari tanah ini itu seperti ini teman-teman. Nah, kuning terus keras. Setelah satu kali kita tanam, maka tanahnya akan kaya akan mikroorganisme, kemudian juga akan semakin gembur karena kita menggunakan metode organik yang tentunya mengedepankan prinsip keseimbangan alam serta kelestarian. Itu dia. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya ya, kenapa sih kita membandingkan dua metode berbeda dari dua lahan yang menggunakan metode yang antara kimia dan juga organik. Nah, adapun manfaat dan kekurangan daripada kedua metodenya, dimana saya akan menjelaskan dulu nih yang metode organik, keuntungan serta kekurangannya di bagian mana saja. Pertama, kita akan jelaskan keuntungannya dulu. Nah, tentunya ketika kita menggunakan metode organik pada sebuah lahan, kita akan mendapatkan yang namanya keseimbangan pada ekosistem, gitu. Sehingga lahan yang kita tanami semakin lama akan semakin meningkat kualitas dari buahnya, kemudian kualitas dari tanamannya, serta hasil produksinya juga akan meningkat, gitu. Kemudian kekurangannya apa? Ya jelas, kalau untuk kekurangannya, hari ini banyak sekali petani yang menggunakan metode kimia, sehingga banyak hama yang sudah resisten terhadap pestisida-pestisida alami yang kita buat, sehingga itu mempersulit kita untuk menerapkan metode organik pada sistem pertanian modern hari ini. Oke, tadi telah sama-sama kita dengar ya mengenai sistem pengolahan tanah secara organik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengolahan tanah secara non-organik atau penggunaan pupuk kimia. Nah, yang dimana kalau kita lihat pada sistem pengolahan organik itu mengedepankan untuk kesehatan tanah, ya, kesuburan tanah itu sendiri. Nah, namun untuk di non-organik itu lebih ke arah tanaman itu sendiri, ya. Namun untuk dari kesuburan tanah juga kualitas tanah semakin lama itu akan semakin kurang. Nah, di sini akan menjelaskan, di sini saya ada di kebun pisang yang dimana sudah sering kali dilakukan pupuk susulan menggunakan pupuk kimia yang berulang-ulang dan berkali-kali seperti itu. Nah, di sini akan saya lihat mengenai kondisi tanahnya. Oke, kita lihat. Ya, bisa dilihat ini adalah kondisi tanah yang menggunakan pupuk kimia ya, dan untuk organiknya itu sangat sedikit, keras sekali. Nah, lihat. Nah, butuh tenaga untuk bisa membuat tanah itu agak sedikit gembur gitu ya. Inilah kondisi tanah di mana kita itu menggunakan non-organik atau kimia. Ya, walaupun memang betul bahwasanya tidak semua penggunaan pupuk kimia itu akan menghasilkan hasil yang buruk, tapi kita juga harus perlu tahu apa itu manfaatnya dan juga kekurangannya, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu untuk kimia, kalian bisa mendobrak potensi tanaman kalian lebih cepat, terutama di potensi, yang kedua di untuk masa panennya. Jadi itu akan meningkatkan kualitas di dua hal tersebut. Tentu itu akan sangat membuat para petani tergiur ya akan manfaatnya yang begitu banyak. Namun teman-teman harus ingat bahwasanya pupuk kimia adalah fungsinya adalah untuk istilahnya mempercepat tanaman itu menyerap sumber energi atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ya, jadi kalau penyerapannya cepat, otomatis unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan semakin cepat habis. Itulah kenapa ketika kita selalu menggunakan kimia, itu tanah kualitasnya akan semakin menurun. Ya, tapi setelah itu ketika kita menanam kembali, ya, mengulang tanaman kembali, maka hasil yang didapat ketika kita bertani itu akan menurun. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di dalam tanah sudah mulai
habis. Sehingga apa? Kita akan mengalami kerugian. Oke, teman-teman, itu tadi video dari kita, dari video Sound Karya, membandingkan antara dua lahan tanam yang menggunakan metode kimia dan metode organik. Nah, untuk pilihannya dan cara yang digunakan para petani yang nonton, itu bergantung dengan bagaimana selera teman-teman ingin menerapkan yang mana. Kita hanya merekomendasikan serta membandingkan antara dua metode ini. Oke, salam pemuda sukses, beda muda berkarya.